Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan daripada limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah-rumahnya, untuk kita kemudian menjalankan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan juga thalabul ilm. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang kewajiban seorang itu untuk thalabul ilm, dengan sabdanya Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap individu seorang muslim. Dan ikhwatul iman, seseorang ketika hatinya tergerak untuk mau menghadiri daripada majelis ilmu, maka ini salah satu daripada indikasi bahwasanya dirinya diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dirinya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan ilmu agama. Termasuk juga ketika seorang itu mau meluangkan waktunya menghadiri daripada majelis ilmu yang di situ dibacakan daripada qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, adalah ciri bahwasanya dirinya adalah pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mau kemudian meluangkan waktunya untuk bagaimana dia memperdalam pengetahuan daripada agamanya dan kemudian diaplikasikan dalam amal saleh yang tentunya itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sebagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan yang lalu, yaitu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kemudian menjalankan ibadah puasa, ya, dan juga berbagai macam ibadah yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau perlu kita lihat, ya, bagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa adalah tujuannya untuk apa? Apa tujuan kita untuk berpuasa? Agar menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ikhwatul iman, kalau kita berbicara masalah tujuan, maka tujuan itu adalah diraih ketika sesuatu itu sudah selesai untuk kemudian dilakukan. Dan tujuan itu, ya, hadiah yang kita dapatkan ketika kita bisa mencapai suatu tujuan, maka itu tergantung pada diri kita. Apakah kemudian kita mau mempertahankannya atau kita lepas begitu saja, menyerah, ya, dari kita memegang suatu hadiah tersebut. Ikhwatul iman, takwa, ya, ini tentunya sesuatu yang kemudian patut untuk menjadi perhatian bagi kita setiap muslim,
bahwasanya tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita sudah meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian akan janjikan kemudian. Ya, entah itu di kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Dan takwa ini harus senantiasa terjaga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwatul iman, ini penting untuk kemudian kita jaga. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah selepas Ramadan ini kita mulai kembali ya kajian kita yang sebelumnya diliburkan karena fokus untuk beribadah di bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mulai kembali dan insya Allah dengan semangat yang semakin membara ya untuk belajar ilmu agama. Ikhwatul iman, pembahasan kita ya pada malam hari ini adalah hadis yang ke berapa? 16 atau 15? Ya, tentang bagaimana adab-adab ya. Betul ya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir di sini ada beberapa redaksi yang agak berbeda ya. Ya, di sini ada falyukrim dayfahu. Ya. Ikhwatul iman, ini hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk pembahasan inti daripada hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan dirinya beriman kepada Allah? Para ulama menyebutkan harus terpenuhi 4 hal. Harus terpenuhi 4 hal ketika seorang itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah, agar supaya dirinya pantas untuk kemudian dikatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Konsekuensi ya, seseorang ketika mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau sekiranya ada manusia yang kemudian dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka dia tidak dikatakan dirinya beriman. Karena seorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Kalau misalkan dia tidak mempercayai Allah itu ada, maka tidak mungkin dirinya dikatakan sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua yaitu mengimani rububiyahnya. Mengimani kekuasaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu mengatakan dirinya beriman pada Allah, harus terpenuhi yang kedua, yaitu dia mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya kita mengimani bahwasanya yang memberikan rizki adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang kemudian menakdirkan ya antara kebaikan ataupun keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kita selamat atau tidak selamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur rizki, Allah yang kemudian memberikan kesehatan,
Allah yang kemudian memberikan daripada hal-hal yang kemudian kita butuhkan. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani terkait rububiyah ataupun perbuatan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya kalau kita berbicara masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika misalkan ada orang yang kemudian dia tidak mau mengimani tentang bagaimana kuasa Allah, Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir misalkan. Ini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya dia meragukan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Allah itu Maha mampu. Ya, jangan kemudian kita samakan Allah itu seperti makhluknya. Ya. Begitu juga misalkan Allah Subhanahu wa taala kabarkan Allah Ta'ala memiliki tangan. Masyhur dalam ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ini disebutkan demikian. Tapi apakah kemudian kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Tentunya tidak sama. Sebagaimana kita punya tangan, kera juga punya tangan. Mau nggak disamakan tangan kita dengan tangan kera? Tentunya tidak mau. Makhluk saja sama-sama tangan tapi berbeda. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Tentunya berbeda dengan makhluknya. Tapi kewajiban kita mengimani Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini kuasa Allah. Ya sesuai dengan kekuasaan Allah dan sesuai dengan keagungan Allah. Kita imani. Tanpa kemudian menyamakan bagaimana turunnya seorang makhluk. Ya kalau misalkan disamakan dengan makhluk, yang ada dalam logika nanti. Ya nanti kalau turun sepertiga malam terakhir, gak akan pernah naik lagi dong Allah. Karena di sini sepertiga malam terakhir, nanti di negara mana sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Terus seperti itu dan tidak akan kembali terus Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya logika manusia karena disebabkan dirinya menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani. Ya, apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan kita imani, kita benarkan dan sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamakan dengan makhluknya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah ketika menyebutkan tentang Allah itu istiwa di atas arasy. Maka kata beliau, kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauqifi, yaitu mengimani apa yang Allah sampaikan tanpa kemudian memikirkan atau bertanya-tanya tentang bagaimananya, kaifiyahnya, ya. Ini tidak ditanyakan, ya, dan tidak pernah bertanya-tanya demikian. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi cukup menerima saja Allah menyampaikan demikian, oke. Kita imani karena ini perkara yang gaib, tentunya sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang harus terpenuhi adalah mengimani terkait daripada uluhiyahnya, yaitu masalah kekuasaan ataupun keesaan Allah dalam masalah ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi atau disembah. Ya, seseorang ketika mengatakan dirinya beriman pada Allah, pertama dia harus meyakini akan adanya Allah, wujudnya Allah. Kemudian dia mengimani terkait daripada kuasa ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani terkait daripada bagaimana Allah itu hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Kemudian yang keempat yaitu mengimani akan daripada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan asma wa sifat, nama-nama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 hal, ya, ketika seorang itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka harus terpenuhi 4 hal tadi, yaitu mengimani Allah itu ada. Kemudian yang kedua, mengimani akan kekuasaan ataupun perbuatan atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengimani akan keesaan Allah dalam masalah ibadah. Kemudian yang keempat,
mengimani itu apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW kabarkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita kewajibannya adalah mengimani. Baik. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian bagaimana seseorang itu dikatakan beriman terhadap hari akhir? Seseorang bisa dikatakan beriman pada hari akhir yaitu ketika terpenuhi 3 hal. Ya, ketika terpenuhi tiga hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya hari akhir itu ada. Mengimani adanya hari akhir. Kalau seorang dikatakan dia beriman pada hari akhir, tapi kemudian dia tidak percaya bahwasanya nanti ada hari akhir atau hari kiamat, maka dirinya tidak dikatakan beriman, karena dia tidak mempercayai akan adanya hari kiamat, ya, atau hari akhir. Maka orang yang mengatakan dirinya beriman pada hari akhir, dia harus mempercayai bahwasanya nanti ada hari akhir yang dikabarkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnahnya, ya. Baik, kemudian yang kedua yang harus terpenuhi adalah ketika seorang itu mengatakan beriman pada hari akhir, yaitu mengimani akan tanda-tandanya. Ya, mengimani akan tanda-tandanya. Tanda-tanda hari akhir ada macam-macam, Pak. Ada yang kita kenal 2, ya. Tanda sughra dan kubro. Sughra itu yang kecil, kubro yang besar. Dibagi lagi oleh para ulama, sughra ini ada yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Sudah terjadi dan sudah berakhir. Contohnya apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Ini termasuk tanda sughra, ya, tanda yang kecil. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwasanya ya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, diutusnya aku, ya, dengan tegaknya hari akhir, kata Rasulullah SAW, kahatain, seperti 2 hal ini, ya, 2 jari ini, kata Rasulullah SAW, ya, diutusnya aku dengan tegaknya hari kiamat itu seperti 2 jari ini, artinya sangat dekat, ya, antara bagaimana diutusnya Rasulullah sampai tegaknya hari akhir. Tidak ada jari yang memisahkan, ya. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini jari yang tidak dipisahkan oleh jari yang lain. Maka ini kemudian mengisyaratkan dekatnya hari kiamat. Dan para ulama menyebutkan tanda pertama dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ini tanda yang kecil yang kemudian sudah berakhir. Termasuk tanda yang kecil yang sudah berakhir adalah apa? Contoh terbelahnya bulan, ya, di masa Rasulullah SAW. Kemudian apa? Wafatnya Rasulullah SAW. Ini termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Tapi ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Yaitu apa? Contohnya, amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ini termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Ini yaitu apa? Amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kemudian juga yang masih berjalan sampai sekarang itu apa? Diangkatnya ilmu. Yaitu dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Ya. Mereka yang benar-benar faham tentang agama ini diwafatkan satu demi satu. Dan ini masih terus berjalan sampai sekarang. Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang masih berjalan sampai sekarang? Yang masih berjalan sampai sekarang? Apa? Tanda-tanda yang masih berjalan sampai sekarang? Ya, menjadikan contoh misalkan orang-orang bodoh sebagai panutan atau pimpinan, ya, dijadikan sebagai rujukan. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat.
Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yataqarrabuz zaman, yaitu saling berdekatannya zaman, waktu itu semakin terasa singkat. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, ya, 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. 1 bulan itu terasa seperti satu pekan. 1 pekan itu terasa seperti 1 hari, dan 1 hari terasa 1 jam. 1 jam terasa seperti bagaimana membakar sesuatu yang sudah sangat kering kemudian dibakar, cepat habisnya. Ikhwatul iman, ini termasuk tanda-tanda daripada hari kiamat, ya. Kewajiban kita adalah apa? Mengimaninya. Kemudian ada juga tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Yaitu apa? Misalkan mengeringnya sungai Efrat, ya, yang kemudian kata Rasulullah akan muncul gunung emas. Tapi sekarang belum terjadi, ya. Sudah mulai fasenya, yaitu mulai mengering, tapi belum terjadi. Ini tanda-tanda kecil. Ya, kemudian akan melihat, ya, orang-orang yang telanjang, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, kemudian ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini akan terjadi dan mungkin sudah masuk fasenya. Ya, ini tanda-tanda yang kecil. Ada tanda-tanda yang besar, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah seperti halnya Dajjal, ya. Kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada asap dukhan, ya, kemudian apa lagi? Munculnya terbitnya matahari dari barat, kemudian ada lagi yaitu hewan yang keluar dari bumi, ya, hewan melata. Kemudian banyak, ya, cerita bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana tanda-tanda akan tegaknya daripada hari kiamat. Kewajiban kita adalah ketika mengatakan kita beriman kepada hari akhir, yaitu apa? Pertama tadi mengimani bahwasanya hari akhir itu ada. Kemudian yang kedua mengimani tandanya, dan yang ketiga mengimani apa yang ada di hari akhir itu, ya, di hari akhir ataupun di kiamat itu. Ya, di situ ada misalkan yaumul mizan, ya. Kemudian ada bagaimana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada kemudian sirat, ya. Ada kemudian proses di situ penghakiman, ya. Ketika ada terjadi kedzaliman di antara surga dan neraka, ketika ingin masuk dalam surga akan kemudian ditegakkan di situ kisos, ya. Ketika misalkan ada yang pernah terzalimi di dunia, maka akan ditegakkan di situ sampai kemudian diizinkan masuk ke dalam surga. Ini kita harus mengimaninya. Jadi ketika seorang itu beriman pada hari akhir, dia harus mengimani hari akhir ada, mengimani akan tanda-tandanya, dan mengimani apa yang ada pada hari akhir seperti hari pembalasan, ya, penghitungan, mizan, sirat dan seterusnya. Ya, ini terkait daripada iman kepada hari akhir. Kemudian Rasulullah SAW ini menyebutkan tentang maksud, ya, daripada setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang ketika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini wallahu alam, para ulama kemudian menyebutkan, ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan, mengawali daripada sabdanya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka para ulama menyebutkan akan ada hal yang sangat penting yang Rasulullah SAW akan segera kemudian sampaikan. Ya, Rasulullah mengawali dengan tadi yang menyebutkan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ada beberapa hikmah di sini para ulama menyebutkan, ya, salah satunya adalah bagaimana untuk kemudian menarik perhatian orang-orang yang beriman agar supaya memperhatikan apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua tadi yaitu pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini beberapa hikmah yang kemudian disebutkan oleh para ulama ketika Rasulullah mengawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini banyak, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu atau falyukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyudi jarahu, dan seterusnya. Ini banyak redaksi daripada hadis terkait daripada hal ini. Baik.
kita masuk pada pembahasan yang pertama. Rasulullah SAW bersabda di sini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini yang pertama, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kenapa kemudian Rasulullah SAW menyebutkan demikian? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Maka ini menunjukkan akan pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Ya, lisan itu, ya, kemudian bisa menyeret seseorang itu masuk ke dalam apa? Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, aku menjamin kalian dengan surga selama kalian menjaga dua hal. Kata Rasulullah SAW. Apa itu? Lisan dan kemaluan. Kalau kita bisa menjaga lisan dan kemaluan kita, maka Rasulullah SAW akan jamin kita itu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita bisa menjaga lisan kita dan kemaluan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya. Ini penting, ya, kemudian kita untuk memperhatikan masalah lisan. Karena ada yang kemudian, ya, terjatuh ke dalam api neraka disebabkan karena apa? Lisannya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang beberapa dosa-dosa lisan ataupun kesalahan-kesalahan lisan yang kemudian bisa menyebabkan seorang itu bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, contoh dosa lisan, ya. Yang pertama yaitu apa? Ghibah. Tahu ghibah? Bukan hibah, ya, tapi apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu apa sih? Maka kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan ghibah adalah apa? Dikruka akhaka bima yakrahu. Itu apa? Engkau menyebutkan tentang sesuatu, tentang saudaramu, yang mana saudaramu itu adalah ketika mendengar apa yang kau bicarakan itu, dia membencinya atau tidak suka dibicarakan. Ini namanya apa? Ghibah. Membicarakan saudara kita, yang ketika saudara kita itu mendengar bahwasanya kita membicarakannya, maka dia tidak suka. Ini namanya apa? Ghibah. Ya. Kalau misalkan ngobrolkan tentang aib tetangga misalkan, ya, seorang tetangga kemudian dia memiliki misalkan suatu aib, ya, mungkin punya hutang atau mungkin punya apa namanya keburukan-keburukan yang kemudian dibicarakan oleh tetangga-tetangganya, maka ini termasuk apa? Ghibah. Tapi kalau kemudian itu bukan suatu keburukan, ya, contoh kemudian hanya sekedar berbicara, masya Allah nih, ya, Pak Hasim usahanya sukses, ya, habis dapat borongan misalkan, atau kemudian Mas Santo Pak Fuad misalkan, oh, dapat orderan apa namanya kitchen set misalkan, ya, nilainya sekian miliar misalkan. Ini menyenangkan atau apa, nggak suka ketika misalkan dibicarakan demikian? Ya, rata-rata senang, maka ini bukan ghibah. Tapi kalau misalkan sesuatu itu berupa aib, contoh misalkan, wah, ini habis berantem nih Pak Fuad sama istrinya misalkan. Ini kan nggak suka dibicarakan demikian, gitu ya. Maka ini termasuk apa? Ghibah. Atau kemudian misalkan, oh, ini habis melakukan ini dan seterusnya, sehingga kemudian ketika sampai ke telinga orang yang dibicarakan kemudian nggak suka, maka ini namanya ghibah. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Afara'aitum, ya, in kana fi akhihi ma'akul, ya, apa pendapatmu wahai Rasulullah SAW ketika apa yang aku ucapkan itu memang sesuai realita, ya, realita memang ada pada diri saudaraku itu, ya, yang aku bicarakan itu sesuai dengan apa yang ada memang apa namanya pada diri saudara yang dibicarakan." Maka kata Rasulullah SAW, berarti engkau telah menggibahnya, ya, berarti engkau telah menggibahnya. Kemudian
fa'ilam yakun fi, ya, apabila kemudian yang dibicarakan itu tidak ada pada diri saudaranya, maka apa? Artinya engkau telah memfitnahnya. Jadi kalau membicarakan orang lain itu terjatuh pada dua hal. Ya, membicarakan orang lain, ya, itu bisa terjatuh pada dua hal. Pertama, imma kita menggibahnya. Gibah itu artinya ketika misalkan sesuatu aib tersebut memang benar ada pada diri saudara kita yang kita bicarakan, itu namanya gibah. Kalau misalkan gak ada aib itu pada diri saudara kita, maka kita telah memfitnahnya. Maka tidak ada keuntungan kita membicarakan keburukan saudara kita. Ya, tidak ada keuntungan kita membicarakan saudara kita. Yang ada, kita itu diperintahkan untuk memberikan udzur, ya, mencarikan udzur ketika misalkan kita melihat ada aib pada diri saudara kita. Ya, budayakan apa? Tabayun dan tasabut. Tabayun itu artinya mencari kebenarannya, ya. Koreksi, apakah dia melakukan seperti itu karena disebabkan hal ini atau hal-hal yang lain. Ini tabayun. Atau tasabut, apakah benar-benar dia melakukan atau tidak. Ya, ini kaidah dalam kita menerima sesuatu berita, ya. Karena ada banyak yang kemudian misalkan ya, oh ini kok Pak Fuad nggak pernah kelihatan di masjid, ya. Kenapa ini? Gitu ya. Kadangkala ini kemudian menjadi pembicaraan yang liar dan muncul apa? Prasangka. Ya, budaya kita adalah apa? Mencarikan udzur, tabayun. Oh, bisa jadi mungkin lagi sakit. Ya, coba tengok ke rumahnya. Ya. Atau misalkan disebabkan karena apa? Iya, banyak proyek. Mungkin sholatnya di tempat lain karena nggak nyaman di masjid ini misalkan. Ya, karena misalkan imamnya Fatihahnya bermasalah, sedangkan dirinya misalkan tahsinnya sudah level tinggi misalkan, ya, sudah tahu misalkan. Takutnya nggak sah misalkan, ya. Maka ini ada kemungkinan. Ya, kita sebagai seorang muslim hendaknya ketika melihat ada sesuatu pada diri saudara kita mencarikan apa? Udzur. Oh, bisa jadi mungkin karena sakit. Oh, mungkin karena ketiduran. Oh, mungkin karena ini dan seterusnya. Sehingga tidak kemudian terjatuh kepada apa? Prasangka-prasangka yang buruk yang kemudian bisa menjatuhkan seorang itu kepada perbuatan dosa. Baik, ini satu ya. Yaitu apa? Dosa lisan bisa kita terjatuh ke dalam ghibah. Atau tadi masuk dalam hadis ini itu apa? Fitnah. Ya, atau apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya fitnah. Ya. Baik. Kemudian dosa lisan yang berikutnya. Apa dosa lisan yang berikutnya? Menyebarkan hoax misalkan ya. Menyebarkan hoax. Ini termasuk apa? Dosa lisan. Ya, termasuk dosa lisan adalah menyebarkan hoax ataupun berita yang tidak benar. Rasulullah SAW menyebutkan, innal abda, ya, la yatakallamu bi kalimatin yanzilu biha fi hufratin min hufratin nar, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba, ya, yang dia berkata atau berbicara dengan suatu pembicaraan mayatabayyanu fihi, ya, yang mana dia tidak bertabayun di situ, dia tidak mengoreksi ataupun mengecek berita yang dia sampaikan, ya, hatta yanzila, ya, sampai kemudian dia masuk, ya, fi hufratin min hufratin nar, ya, sampai dia masuk ke dalam salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada orang yang berbicara mengatakan sesuatu yang dia tidak mengecek dulu apa yang dia bicarakan, sampai kemudian hal tersebut menyebabkan dirinya itu masuk ke dalam salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Ini disebabkan kenapa? Dia mengucapkan sesuatu yang kemudian dia tidak pastikan, ya, sesuatu itu benar atau salah. Ya, tidak ditabayun dulu. Ini kemudian bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian dosa lisan yang berikutnya itu apa? Berkata dusta. Ya, berkata dusta. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, man lam yada' qaula zur, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat untuk dirinya itu menahan dari makan dan minum, artinya untuk berpuasa. Artinya puasanya itu sia-sia kalau misalkan tidak meninggalkan perkataan dusta. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 dosa besar yang paling besar? Apa yang pertama? Isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan. Ya, berbuat kesyirikan. Yang kedua adalah apa? Hukukul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian dosa besar yang ketiga, peringkat ketiga adalah apa? Qaulazur, ucapan dusta. Ya, meskipun dalam rangka apa? Bercanda, maka tetap tidak boleh berdusta. Ini termasuk dosa lisan, yaitu apa? Berdusta. Kemudian dosa lisan berikutnya apa? Adu domba. Ya, adu domba ini termasuk dosa lisan. Ya, sekarang bukan lisan lagi, Zat. Dosa jari. Gitu ya. Karena nggak perlu ngomong, sekarang ngetik, gitu ya. Ini disamakan dengan lisan, ya, karena mewakili daripada apa yang diucapkan, ya, meskipun dengan berupa apa? Tulisan. Ini hati-hati. Ya, kalau misalkan kita pengen ngetik sesuatu atau pengen mengucapkan sesuatu, jangan sampai kemudian ini menimbulkan apa? Adu domba. Rasulullah SAW pernah mendatangi kuburan, ya, melalui sebuah kuburan. Ada 2 kuburan, ya, yang kata Rasulullah SAW, kedua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang menancapkan pelepah kurma yang kering, ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, penyebab keduanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur adalah apa? Yang pertama karena disebabkan orang itu ketika kencing itu tidak apa? Ya, menutupi ataupun kencingnya, ya, ataupun tidak memperhatikan adab-adab ketika kencing. Ini kata Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang diadab yang kedua orang ini adalah apa? Dia suka adu domba. Ya. Yang pertama karena sebabkan kencing, ya. Kedua karena disebabkan suka adu domba. Ya, adu domba ini biasanya identik dengan lisan. Wah, tahu nggak? Pak Samta katanya benci sama kamu loh. Wah, ngomong sama sana, ya, Pak Samta itu ternyata Pak Samta gini dan seterusnya. Nah, ini adu domba. Bukan ngadu domba secara gitu ya, ambil kambing sama kambing itu diadu, meskipun itu dosa juga, gitu ya, adu domba juga itu namanya, gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adu domba di sini adalah apa? Membenturkan atau menjadikan permusuhan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ini namanya adu domba, dan ini termasuk dosa lisan. Termasuk dosa lisan. Iya, termasuk dosa lisan. Meskipun benar, ya, contoh misalkan Pak Samta ini memang benci sama Pak Hasim misalkan, disampaikan kepada Pak Hasim, Pak Samta ini benci sama antum misalnya. Ini termasuk adu domba. Kenapa? Kalau Pak Hasim nggak tahu Pak Samta benci sama Pak Hasim, nggak bakal terjadi permusuhan. Tapi karena berhubung Pak Hasim tahu, disebabkan mungkin Pak Fuad ngomong gitu, ya, kepada Pak Hasim, kalau Pak Samta itu benci sama Pak Hasim, ya akhirnya apa? Terjadi permusuhan antara Pak Hasim dan Pak Samta. Ya, ini termasuk adu domba. Meskipun benar, ya, yang menyebabkan permusuhan itu namanya adu domba. Ya, kalau tidak benar itu namanya fitnah plus adu domba, gitu ya. Double, ya. Ya, ini dosa lisan, ya. Di antara daripada dosa-dosa lisan. Ada juga beberapa dosa lisan yang lain yang perlu kita sebutkan di sini. Apa nih? Contoh dosa lisan, dusta sudah, adu domba. Ya, contoh keras dalam debat. Ini termasuk dosa lisan. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan abghadur rijal ilallahi aladul khasim. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras debatnya. Ya, suka debat kusir. Ya, debat untuk dalam rangka menang-menangan saja, menjatuhkan lawan. Ini adalah debat yang tercela. Ya, debat itu identik dengan lisan. Kalau sekarang debatnya bukan lisan, ya. Debat dengan tulisan, gitu ya. Nyari forum, ya,
Misalkan debat antara kelompok ini dengan kelompok ini, wah asik di situ. Tapi dalam rangka bukan dakwah di situ, tapi untuk apa? Menang-menangan, menjatuhkan satu sama lain. Maka ini termasuk debat yang tidak diperbolehkan. Makanya ada kaidahnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi debat itu ada etikanya. Ya. Debat yang diperbolehkan adalah apa? Debat ilmiah. Artinya sama-sama mengedepankan hujah. Bukan mencari pembenaran, tapi benar-benar mendatangkan hujah untuk mencari mana yang benar, mana yang kurang benar. Ini debat yang diperbolehkan. Tapi kalau debat yang sudah kemudian menjadi debat kusir, ya, yang ada adalah untuk bagaimana dirinya itu menang-menangan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Keras dalam debat ini tidak diperbolehkan. Ya. Ketika debat, misalkan sama-sama punya hujah yang kuat, ya, maka ya sudah kita berlapang dada, tidak kemudian keras dalam debat. Baik, ikhwatul iman, ini terkait daripada dosa-dosa lisan. Ada satu lagi tambahan, yaitu istihza. Apa itu istihza? Mengolok-olok, merendahkan ataupun mengejek orang lain. Ini dosa lisan juga. Kerdil sini. Hitam sini. Ini termasuk mengolok-olok. Atau bahkan mohon maaf ya, ada yang memanggil dengan panggilan binatang ya. Monyet sini. Ini tidak boleh. Ini termasuk apa? Dosa lisan. Rasulullah SAW ini mengabarkan terkait masalah ini, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, ya. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan itu merendahkan sekumpulan perempuan yang lainnya. Boleh jadi sekumpulan perempuan yang direndahkan itu lebih baik daripada sekumpulan yang lainnya. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Jadi tidak boleh mengolok-olok, istihza, merendahkan kehormatan orang lain. Karena ini termasuk hal yang dilindungi dalam Islam. Ketika seorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka terlindungi 3 hal. Itu apa? Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Dan ini termasuk dosa lisan adalah apa? Istihza, mengolok-olok, merendahkan orang lain. Ini termasuk dosa lisan. Baik, ikhwatul iman, ini penting untuk menjaga lisan. Karena ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pernah datang sahabat kepada Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang perempuan. Ya, ini pernah kita bawakan juga di sini. Itu apa? Seorang perempuan, dia rajin sholat malam, rajin juga berpuasa. Tapi kata sahabat ini, ya, lisannya suka menyakiti tetangganya. Ya, lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada diri perempuan itu, dan dirinya adalah di neraka. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika dikabarkan ada wanita, dia rajin sholat malam, rajin berpuasa, tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Ya, tetangganya nggak aman dari lisannya. Maka kata Rasulullah, khaira fiha, dia tidak punya kebaikan apapun. Wahiyya finnar, dan dia tempatnya adalah di neraka. Ada juga sebaliknya. Ada seorang perempuan, ya, dia beribadah biasa ibadahnya, hanya sholat 5 waktu, ya, puasa-puasa yang wajib, ya, sholat pun sholat yang wajib. Tapi lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Hiya fil jannah. Ya. Perempuan itu tempatnya di surga. Ini kata Rasulullah SAW. Maka ini pentingnya untuk kemudian kita menjaga lisan kita. Ya, kadang kita semangat beribadah, tapi kita tidak kemudian semangat untuk menjaga lisan. Khawatir termasuk daripada
yang dicontohkan dalam hadis ini. Rajin puasa, rajin sholat malam, tapi lisannya suka nyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah tidak ada kebaikan dan tempatnya adalah di neraka. Ya, ini penting. Baik, mungkin sedikit tambahan terkait dosa lisan juga, yaitu apa? Berlebihan dalam memuji. Ini termasuk dosa. Ya, dosa lisan, ya termasuk itu apa? Berlebihan dalam memuji. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ya dalam hadis riwayat Muslim, amarona Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kami ya, an-nahsiya ya fi wujuhil maddahin at-turaba. Ya, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji berlebihan. Berarti ini memuji dengan berlebihan ini termasuk apa? Dosa. Ya kalau kiranya tidak dosa, maka tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Kenapa disuruh dilempar pakai pasir? Ya karena ini apa? Termasuk perbuatan dosa. Karena bisa menjerumuskan seorang yang kemudian dipuji itu ke dalam apa? Kebinasaan, ya ria ataupun yang lainnya. Ya ini penting ya untuk kemudian kita menjaga lisan kita. Baik, kita masuk yang pembahasan yang kedua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa tetangga? Para ulama menyebutkan, ya ada yang menyebutkan 40 rumah dari rumah kita, ya dari kanan, sebelah depan, belakang, kanan, kiri, itu namanya tetangga. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Ya. Jadi 40 rumah dari rumah kita itulah tetangga kita. Ya, adapun misalkan lebih dari 40 rumah, maka ya tetangga, mungkin tetangga jauh gitu ya. Tetangga komplek, tetangga desa gitu ya. Ada yang sampai gitu ya. Tetangga saya itu, tetangga desa gitu ya. Nanti ada juga mungkin muncul tetangga saya itu, tetangga negara gitu ya. Ini tidak benar ya. Tetangga itu identik dengan apa? Dekatnya rumahnya dengan rumah kita. Itu namanya tetangga. Baik, kalau berbicara masalah tetangga, ini banyak sekali hadis-hadis ataupun dalil terkait masalah ini ya. Bahkan ada hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan ya, Mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu anahu sayuwarisuhu. Senantiasa Jibril itu berwasiat terhadap tetangga, artinya berwasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai kata Rasulullah SAW, aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Padahal yang mendapatkan warisan itu siapa, Pak? Hah? Hanya orang yang menjadi kerabat kita. Itu yang mendapatkan apa? Warisan kita. Yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal dunia, maka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Karena syarat mendapatkan warisan harus apa? Adanya ahli waris. Kalau ahli warisnya nggak ada, yang nggak dapat warisan. Ya. Ustaz, gimana kalau misalkan sudah meninggal bapaknya, ya? Kemudian ini cucunya mendapatkan warisan atau tidak? Ini terhalang oleh anak-anak yang masih hidup, ya, oleh paman-pamannya atau bibi-bibinya. Baik. Ini yang pertama, yaitu sampai malaikat Jibril itu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan sampai-sampai mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana keutamaan tetangga, pernah berwasiat kepada Abu Dar ya Abu Dar, wahai Abu Dar, ketika engkau memasak sebuah masakan yang berkuah, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah kuahnya, ya. Kemudian berikanlah hadiah untuk tetanggamu. Ini kata Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dar, kalau masak, ya, yang berkuah-kuah, banyakin kuahnya, ya, kasih kepada tetangga kita. Dan subhanallah Pak, inilah yang kemudian bisa menjalin hubungan keharmonisan di antara tetangga, ya. Itu apa? Ketika kita saling berbagi kepada tetangga, entah itu berupa makanan ataupun apalah.
ini akan kemudian menimbulkan apa? Hubungan yang baik antar sesama tetangga. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, resep kalau misalkan ada orang yang benci kepada kita, itu apa? Kasih hadiah, kasih makanan. Insya Allah dia akan berubah 130 derajat, ya, atau berapa derajat? Insya Allah akan berubah. Ya, orang yang benci dengan kita, kasih hadiah. Ya, kasih hadiah plus kasih apa? Mungkin nasihat, gitu ya, atau kasih apalah yang kemudian bisa menggetarkan hatinya, ya. Maka insya Allah ini akan muncul kasih sayang diantaranya. Baik. Kemudian bahkan terkait masalah tetangga ini Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW menyebutkan mencuri, ya, di tetangga ini 10 kali lebih berat dosanya daripada mencuri di selain tetangga. Begitu juga Pak, berzina dengan tetangga ini dosanya 10 kali lebih berat daripada apa? Berzina dengan 10 orang selain tetangga kita. Ini pentingnya apa? Tetangga. Makanya ini penting untuk kemudian kita perhatikan, ya, bagaimana muamalah kita dengan tetangga kita, ya. Muliakan tetangga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian berikan kebaikan-kebaikan untuk kita insyaallah taala, ya. Sebaliknya, kalau misalkan kita suka nyakiti tetangga, ancamannya adalah apa? Neraka, ya. Ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian terkait tetangga juga masih di sini. Ya. Rasulullah SAW ini menyebutkan terkait masalah tetangga, yaitu bagaimana ketika misalkan di situ ada tetangga yang tetangga banyak misalkan situ, dan kita makanannya terbatas. Siapa yang kemudian berhak untuk mendapatkan makanan kita? Siapa, Pak? Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, indi jaron, ya, saya mempunyai 2 tetangga. Kepada siapakah di antara 2 tetangga ini yang kemudian saya berikan hadiah kepadanya? Maka kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima minki baban, yaitu kepada yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Ya, yang paling dekat pintu rumahnya denganmu itu yang paling berhak untuk kemudian kita berbuat baik kepada artinya memberi hadiah, entah itu makanan ataupun yang lainnya. Yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Ya. Boleh depan, boleh kanan, boleh kiri, ya, boleh belakang. Yang paling dekat pokoknya pintu rumahnya. Ya paling dekat biasanya apa? Ya kanan kirinya, ya. Kanan kirinya. Ini yang paling dekat. Maka dialah yang paling berhak untuk kemudian kita beri apa? Makanan. Ya, kemudian ada yang ngasih makanan nyari yang jauh-jauh, ya, tetangga blok, ya, karena akrab dengan Pak Hasyim misalkan, wah punya makanan nih, ngasih ke Pak Hasyim, ya boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi yang utama adalah tetangga terdekat kita, yang paling dekat dengan pintu rumah kita, ya, untuk kemudian kita beri makanan ataupun yang lainnya, ya, karena penting ini, ya. Kalau misalkan kita mudik, tetangga nggak mudik, yang jadi satpam 24 jam yang tidak perlu dibayar adalah tetangga, gitu ya. Maka harus baik-baik sama tetangga, ya. Ketika misalkan hujan, ya biasanya Pak hujan Pak, gitu ya, ada alarm, gitu ya, tetangga. Ini kalau hubungan sama tetangga itu baik. Tapi kalau sama tetangga nggak baik hubungannya, wah bahaya nih Pak, ya. Bahkan mungkin kebakaran pun bisa didiemin, gitu ya, karena hubungannya tidak baik dengan tetangga. Baik, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, ya. Sebagaimana cara pemuliaan tamu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Adz-Dzariyat ayat nomor 24 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhulu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
Ya, faraho ila ahli faja'a bi'ajlin samin dan seterusnya sampai ayat 30. Ini berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu menghadapi tamunya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Jadi malaikat ini kemudian berubah menjadi manusia yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita juga etika bertamu dan etika menjamu tamu. Baik, di sini sebutkan ya, ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan salama. Salam, kalau kita diajarkan adalah mengucap apa? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertamu, ucap salam. Ini sebagaimana dicontohkan oleh para malaikat ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kemudian asal-asalan masuk gitu ya. Pak Le, masuk ya gitu. Nggak salam, nggak apa, tiba-tiba langsung masuk ya. Hanya mungkin sapaan-sapaan keseharian. Ini tentunya sepatutnya kita utamakan sapaan Islami, yaitu apa? Menebar salam. Afsus salam bainakum ya. Sebar salam di antara kalian. Ini juga salah satu cara untuk kemudian menimbulkan hubungan yang harmonis ya di antara tetangga kita, yaitu dengan kita saling menebar salam. Ya, kalau mau bertamu, nebar salam terlebih dahulu. Kemudian di sini disebutkan, maka dia pergi ya, Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam untuk menemui keluarganya. Jadi diam-diam gitu ya, menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Jadi dipilihlah apa? Terbaik yang ada di keluarganya, yaitu adanya anak sapi yang gemuk gitu ya. Lalu dihidangkanlah kepada mereka para tamu-tamu itu ya. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan ya. Silakan makan. Ya, nanti kita sebutkan adab-adabnya ya. Tetapi mereka tidak mau makan ya. Tamu-tamu ini gak mau makan ya. Karena itu Nabi Ibrahim kemudian merasa takut kepada mereka. Mereka lantas kemudian berkata, jangan kamu takut ya. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak ya. Nabi Ibrahim itu akan mempunyai anak. Ya, ini etika dalam bertamu ataupun menjamu tamu. Kalau kita rangkumkan dan mungkin ditambahkan dari dalil-dalil yang lain, etika bertamu dulu ya. Etika bertamu. Pertama, etika bertamu hendaknya ketika mau bertamu memberi kabar. Memberi kabar. Jangan surprise gitu ya, langsung depan rumah gitu ya. Kejutan gitu ya. Masya Allah ya, kemarin teman-teman yang mau berkunjung ke rumah yang ngabarin jauh-jauh hari ya. Alhamdulillah, ini etika. Emang adabnya demikian ya. Kalau tiba-tiba muncul di depan rumah, bahaya gitu ya. Nggak ada apa-apa di rumah ya. Untung kalau berapa hari ya jeda bisa nyiapin ya. Meskipun cuma sayur asam gitu ya. Ya, ikhwatul iman, ini penting. Begitu juga ketika misalkan kita safar, sunnah ini sering dilupakan, yaitu apa? Ketika misalkan mudik ini pengen ngasih kejutan ke orang tua ya. Ada yang nggak ngasih kabar ke orang tua. Ini nggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah apa? Ngasih kabar. Ya. Begitu juga misalkan kita habis umroh misalkan gitu ya, pulang ngasih kabar kepada keluarga, atau misalkan habis pergi keluar kota ngasih kabar kepada keluarga kapan pulang, jam berapa perkiraan. Kenapa? Rasulullah SAW demikian yang dilakukan, dan beliau itu khawatir ya, dalam hadis yang sahih menyebutkan, yaitu beliau khawatir ketika malam itu waktunya istirahat sehingga mengganggu ya. Makanya beliau mengabarkan kepada keluarganya ketika beliau hendak pulang dari safar. Ini sunnah ya, memberitahu atau mengabari ketika hendak ingin pulang atau misalkan ingin berkunjung. Ya, ini banyak kemudian dilupakan karena dalih apa? Surprise gitu ya, kejutan gitu ya. Ya, ini tentunya harus dihindari. Ini tidak dibenarkan dalam Islam ya. Ya, kalau ini khawatir merepotkan ya. Ini etika yang pertama, itu apa? Memberi kabar kalau mau bertamu. Kemudian ketika bertamu sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah. Ya, sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah. Kalau mempersilahkan, datang. Kalau tidak dipersilahkan, ya jangan datang. Misalkan, Pak, saya mau datang hari Senin ya. Oh, jangan datang. Saya lagi sibuk, ya jangan datang.
maksain gitu ya datang ya, nggak boleh ya. Ini etikanya kurang tepat ya. Ya kalau sudah tidak diperbolehkan ya jangan maksa untuk datang. Ini etika ya. Ya, ini penting ya, jangan maksa ya. Kemudian ketika bertamu, etika yang berikutnya adalah ketika sampai ke rumah yang kita ingin tuju, yaitu apa? Mengucap salam. Etikanya yang berapa kali? Kalau salam itu maksimal 3 kali. Kalau diizinkan masuk, masuk. Tapi kalau 3 kali itu tidak diizinkan, ya sudah, apa namanya, pergi. Ini sunnahnya. Ya. Kemudian mengucapkan apa? Salam. Ya, jangan kemudian bro, misalnya. Ya utamakan salam dulu ya. Assalamualaikum bro, misalnya. Ya nggak apa-apa. Ini panggilan keakraban boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Misalkan ini panggilan keakraban, tapi dari akrab tapi yang sifatnya menjelek-jelekan ya. Gendut ya. Assalamualaikum gendut. Ini nggak boleh ya. Karena apa? Bisa jadi menyakiti ya saudara kita. Baik. Ini etikanya ya ketika bertamu itu apa? Mengucap salam ya. Kalau dibukakan pintu ya masuk. Kemudian ketika mengucap salam mengetok pintu rumah, sunahnya bukan berdiri di depan pintu persis gitu ya. Ketika buka langsung kelihatan gitu ya isi rumahnya. Itu apa? Ngetoknya dari samping yang nggak langsung kita melihat ke dalam isi rumah. Karena bisa jadi rumahnya berantakan ya. Kemudian apa namanya? Ada mungkin anggota keluarganya perempuan yang tidak pakai hijab misalkan ya, dan seterusnya. Maka ini penting ya, ketika salam ini kemudian tidak langsung masuk ya. Kemudian etika berikutnya adalah apa? Tidak berlama-lama ketika bertamu ya. Bertamu dari pagi sampai malam. Ini kurang beradab ya. Ya meskipun boleh-boleh saja, tapi etikanya kalau bermalam itu adalah berapa hari? Berapa hari? Etika bermalam? 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, pemilik rumah ini berlepas diri dari mengurusi si tamu gitu ya. Ini etikanya. Tapi kalau misalkan nggak dipersilakan nginep, ya jangan nginep gitu ya. Nah, ini maksa juga kadang-kala gitu ya. Baik. Kemudian terkait daripada adab juga, yaitu apa? Tidak kemudian makan ataupun minum sebelum dipersilakan. Sebagaimana ini ya, Nabi Ibrahim mempersilakan, silakan dimakan gitu ya. Baru makan atau tidak makan. Ya kalau misalkan mau ya dimakan, kalau tidak ya jangan dimakan ya. Termasuk ya memuliakan pemilik rumah adalah ya apapun yang dihidangkan itu dimakan ya. Kalaupun gak enak ya sampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Ya minimal, masya Allah enak tapi kurang ini misalkan, tapi kurang. Sebenarnya yang agak enak tapi dia katakan enaknya kecil gitu ya. Tapi kurangnya banyak gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Ini ketika misalkan kita bertamu, kalau dihidangkan apa ya udah, jangan malah minta ya. Ini kadang etikanya kurang juga nih kalau bertamu, Pak. Ada sirup nggak? Pak, ada es nggak? Gitu. Masak apa? Gitu kadang-kadang gitu ya. Ada kopi nggak? Ini kalau misalkan nggak dihidangkan, ya jangan minta. Ya. Kecuali kalau ditanya, mau minum apa? Ada kopi nggak? Oh ada. Ya, alhamdulillah nggak masalah kopi. Ya. Ini boleh. Kalau misalkan ditanya ya mau minum apa? Ini boleh kita milih. Ya, ya kalau misalkan nggak ditanyakan ya jangan kemudian minta ya, Pak minta kopi ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini kurang beradab. Baik, ini perhatikan etika ketika kita bertamu. Baik. Etika berikutnya ya pokoknya ketika bertamu itu usahakan jangan sampai merepotkan pemilik rumah. Ya, tidak mengharuskan sih bawa oleh-oleh gitu nggak juga gitu ya. Boleh-boleh saja kalau misalkan tangan kosong ya, sebagaimana para malaikat ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim ya. Ini etika ketika bertamu. Apa lagi Pak? Ketika bertamu. Ya, ketika mau bertamu ini tadi kelewat. Jangan nunggu-nunggu momen. Jangan nunggu-nunggu momen misalkan gitu ya. Tahu habis belanja misalkan gitu ya. Misalkan habis belanja, masak kemudian tercium ini baunya apa namanya semerbak gitu ya, menggoda. Kemudian sengaja bertamu ya, ini sepatutnya boleh-boleh saja asalnya, tapi
khawatir gitu ya, masaknya cuma sedikit gitu ya. Ini kemudian mengganggu porsinya gitu ya. Ini tentunya perlu diperhatikan. Baik, kemudian etika orang yang kedatangan tamu apa? Ya ketika misalkan ada yang mau bertamu, ya usahakan dia menerima ya orang yang mau bertamu. Ya kalau dia tidak punya hajat yang urgent untuk kemudian dia menolak tamu, ya jangan ditolak. Ya kalau bahasa orang itu menolak tamu itu menolak rezeki katanya. Wallahu alam sih. Abah ada hadisnya? Setahu saya sih tidak ada hadis secara khusus yang menyebutkan bahwasanya ketika tamu datang itu kemudian mendatangkan rezeki. Saya belum tahu ya, mungkin kebodohan saya. Baik. Kemudian etika ketika seseorang itu ada yang bertamu adalah apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Menghidangkan hidangan-hidangan yang terbaik. Ya, jangan malah apa? Disimpan gitu ya. Ada daging, umpetin dulu, jangan dikeluarin. Ya, pokoknya dikunci biar nggak tahu dia itu kita masak apa. Ini tentunya tidak baik. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak ada apa-apa asalnya gitu ya. Kemudian tapi beliau ke keluarganya, ke istrinya, kemudian apa yang ada nih dicari. Oh ternyata ada anak sapi yang gemuk. Ya dihidangkan anak sapi yang gemuk, bukan anak sapi yang tinggal tulang gitu ya. Ini dipilihkan yang terbaik. Ya jangan dipilihkan yang terburuk. Ini termasuk ikramud duyuf. Dan insya Allah kalau kita kemudian dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan yang terbaik. Ya. Kalau ada tamu ya hidangkan apa yang terbaik di rumah kita. Ada wafer ya, astar ya. Ya meskipun nggak banyak gitu ya, nggak masalah. Tapi hidangan terbaik itu sepatutnya untuk kemudian kita berikan. Kemudian termasuk juga etika seorang itu ketika ada tamu datang kepada di rumahnya, yaitu tidak menanyakan kepentingannya terlebih dahulu. Ini kadang terlalu terburu-buru orangnya. Ada perlu apa Pak ya? Ada yang bisa dibantu ya? Ini jangan ya. Ini kurang beretika. Biarin dia mau menyampaikan apa terserah dia, tapi jangan ditanya terlebih dahulu. Ini etika ya. Ketika misalkan ada yang bertamu, jangan ditanya ada perlu apa ya? Ya. Udah disuruh masuk aja dulu, dihidangin ya, apapun yang ada, biar dia ngomong sendiri ya. Tidak perlu ditanya ada perlu apa ya gitu ya. Ini tidak diperlukan. Ini termasuk etika ya. Kemudian apa? Termasuk adab ketika ada yang bertamu, pokoknya dimuliakan ya. Entah itu mungkin ada wifi nih, silakan mau wifi nggak misalkan ya, dan seterusnya. Ini termasuk ikramud duyuf ya. Pokoknya semua bentuk pemuliaan kepada tamu ini disunnahkan, tapi jangan berlebihan juga. Ya jangan juga memberatkan. Ya misalkan sampai berhutang, ya ini tidak dibenarkan. Yuk karena ada tamu, wah berhutang, beli ayam misalkan dan seterusnya. Ya, jangan memaksakan. Ya adanya apa, ya itu dihidangkan. Ya inilah adab-adab ketika terkait daripada masalah tamu. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini sedikit ya terkait bagaimana hadis yang ke-16, yaitu adab bagaimana seorang itu berbicara ataupun terkait lisannya, terus juga terhadap tetangga dan juga terhadap tamu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan. Silakan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan atau mungkin di luar materi yang bisa kita jawab. Insyaallah kita jawab. Silakan. Silakan, Pak. Misalkan menerima tamu, tapi pas waktunya sholat termasuk sholat itu gimana? Kan kebanyakan pas lebaran itu kan banyak tamu. Pas waktunya kita sholat kan masih diusir, baik, insya Allah. Ya. Baik, masya Allah pertanyaannya sangat bagus ya, luar biasa. Yaitu pertanyaan ketika misalkan tamu itu datang pas waktu sholat. Sebenarnya ini juga etika terkait daripada tamu tadi ya, bertamu itu memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ya kalau misalkan pas kondisi sibuk, ya kiranya sibuk ya maka jangan bertamu. Tapi kalau sudah terjadi demikian, ya karena nggak tahu mungkin perjalanan gitu ya, planningnya adalah jam 10 sampai, ternyata sampainya adalah jam 12 misalkan. Maka ini di luar prediksi misalkan.
Maka bagaimana etikanya? Ya kita ajak untuk sholat. Ya, kalau misalkan pas adzan datang misalkan ini ya, yang laki-laki kita ajak ke masjid. Pak, ini sudah adzan, kita sholat dulu yuk. Ya, ini bagus. Ya, ketaatan kepada Allah, ya hak Allah Subhanahu Wa Taala itu harus diutamakan. Ya harus diutamakan. Ya. Ya minimal kalau misalkan dia tidak mau sholat, kita ngajak dulu ya, Pak, saya mau sholat dulu ke masjid, mau sholat bareng nggak? Ya. Kalau misalnya, saya capek banget karena habis perjalanan jauh, ya sudah, berarti kan dia musafir misalkan ya, ya silakan tunggu dulu di rumah ya, tapi mohon maaf saya tinggal dulu ke masjid. Ini nggak masalah, insya Allah ini tidak masalah, dan ini termasuk contoh yang baik, ya contoh yang baik, artinya mengedepankan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hak sesama makhluk. Ini prioritas harus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga ketika misalkan di situ perempuan, ya seorang istri misalkan bolehlah bilang ya ke istri, Bu, ajak tuh istrinya untuk sholat, gitu. Ingatkan sholat dulu. Ini tentunya yang terbaik, ya, mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Kalau misalkan terjadi demikian, pas waktu sholat datang di rumah, begitu Pak ya. Ya, intinya hak Allah itu harus diutamakan. Jangan sampai kemudian gara-gara tamu, artinya hak manusia, kemudian kita melalaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kepada Allah itu lebih utama daripada tadi, ya, menjalankan meskipun itu perintah juga sebenarnya ya, perintah dari syariat, tapi hak Allah itu harus lebih diutamakan. Ya juga dilihat adalah perkara daripada apa yang dilakukan. Kalau sesuatu itu yang wajib, misalkan sholat rawatib, maka ini perkara wajib. Yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Memuliakan tamu hukumnya sunnah, ya, sunnah bukan wajib ya. Ya. Adapun sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Maka yang wajib itu harus diutamakan. Tapi kalau misalkan sholat duha, ya, atau mungkin sholat yang lain, pas ada tamu, maka ini boleh didahulukan. Mana yang kiranya lebih urgent ataupun lebih penting ataupun lebih utama untuk kita dahulukan. Misalkan sama tamu dulu misalkan, baru setelah itu sholat. Maka ini lebih baik. Begitu Pak ya. Baik. Ada yang lain silakan, mungkin dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau bertanya, misalkan punya 2 rumah, nah satu rumah ditempati, satu rumah tidak ditempati karena hampir roboh. Tapi rumah yang roboh ini ada nilainya, apakah perlu diganti setiap tahunnya atau bagaimana? Sama seperti kalau misalnya orang tua kita punya tanah, nah tanah itu bagaimana caranya mencatatnya secara atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara masalah zakat, ya, apa itu zakat? Zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari diri kita, yang kadarnya itu sudah ditentukan oleh syariat. Kadarnya itu sudah ditentukan oleh syariat, itu namanya zakat. Contoh misalkan, ya, zakat itu biasanya berapa? Zakat harta kita biasanya berapa? Berapa persen? Hah? 2,5% misalkan ya. Ataupun kadar-kadar terkait daripada nisabnya ini berbeda-beda ya. Ketika misalkan emas nisabnya berapa, ketika pertanian nisabnya berapa. Nisab itu artinya batasan ya. Seseorang itu bisa dikatakan diwajibkan untuk kemudian membayar zakat. Ketika misalkan tadi terkait pertanyaan yaitu punya rumah ya, 2 rumah misalkan ya. Maka ini adalah aset, artinya kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Entah itu rumahnya bagus ataupun jelek, ya karena itu pasti punya nilai, ya pasti punya nilai. Maka bisa kemudian dikonversikan ya, kalau misalkan punya tanah misalkan berapa, punya rumah berapa, kemudian bisa dikonversikan. Kalau misalkan itu sudah mencapai nisabnya, maka kemudian bisa dikeluarkan zakatnya, ya, zakat daripada barang berharga kita, ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya terkait masalah apa? Rumah. Hah? Rumah tadi udah.
Apa Ibu tadi tanah juga ya? Ya, tanah. Nah, ini perlu pembahasan khusus intinya terkait masalah zakat ya. Nisabnya ini bermacam-macam ya. Kalau emas itu sekian gram, kalau uang itu sekian juta, itu pun juga harus dilihat bagaimana di luar daripada misalkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Misalkan ya, dia rumahnya, kemudian apa namanya? Kebutuhan untuk makannya, untuk kendaraannya dan seterusnya, itu kemudian baru dihitung nisabnya berapa sehingga dikeluarkannya berapa. Ini butuh sesi khusus ini terkait masalah zakat. Tapi yang jelas ketika sesuatu itu punya nilai dan sudah sampai nisabnya ya, maka tunaikan apa? Zakatnya. Itu ya. Baik, wallahu taala alam. Ada lagi? Ada Pak Ustaz. Baik, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk hutang apakah termasuk warisan? Kalau siapa yang lebih utama menanggung hutang si mayat ini? Misalkan saya punya hutang ya. Terus yang kedua, misalkan kita punya kelebihan makanan yang kita mau berbagi nih, tetapi tetangga kanan kiri kita ini termasuk orang yang mampu. Sedangkan ada di blok lain yang misalkan gitu ya, dia itu tidak mampu. Misalkan makan aja dia kadang kurang. Lebih utama mana membagi ke tetangga sebelah kiri kanan atau ke yang tidak mampu ini? Baik. Tapi kalau Ustaz ada lagi. Ya, insya Allah. Silakan Ibu. Ada lagi Mas. Diborong Ibu ya. Ya. Silakan. Misalkan kadang-kadang itu bercanda ya. Bercanda dengan teman atau dengan tetangga gitu. Bercanda bagaimana yang tidak menyakitkan hati gitu misalkan. Biar kira-kira itu tidak bersinggungan dengan orang. Baik. Baik. Yang pertama tadi terkait masalah hutang ya, hutang. Kemudian yang kedua masalah hadiah untuk tetangga. Yang ketiga masalah bercandaan. Baik. Yang pertama terkait masalah hutang si mayit. Ya. Apakah kemudian ini menjadi warisan? Saya kira tadinya si mayit ini dia menghutangkan ya sejumlah uang kepada orang lain, kemudian si mayit ini meninggal, maka ini menjadi warisan. Tapi kalau terkait masalah hutang ya asalnya sebenarnya hutang itu adalah asalnya itu menjadi tanggungan daripada yang berhutang. Maka ketika misalkan si mayit ini meninggal dunia, maka sebelum kita berbicara masalah warisan, ya, sebelum berbicara masalah warisan peninggalan si mayit, maka harus diselesaikan hutangnya. Contoh misalkan si mayit dia punya 3 hektar tanah, tapi di sisi lain dia punya hutang misalkan sekian ratus juta, maka harus diselesaikan dulu ini hutangnya. Ya, hutangnya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dibagi warisannya. Ya, harus kemudian diselesaikan dulu hutangnya, baru kemudian dibagi warisannya. Karena ini menjadi tanggungan nanti si mayit ya di akhirat kalau misalkan tidak diselesaikan. Nah, kemudian kasusnya ketika misalkan si mayit ini gak meninggalkan harta apapun, yang ada meninggalkan hutang, maka bagaimana? Ya ini tentunya kewajiban keluarganya atau anak-anaknya untuk kemudian membayar hutangnya, ya membayar hutangnya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat yang kemudian meninggal dunia dan dia punya utang, Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya. Kalau hutangnya agak banyak ya, ada ketentuannya. Hutangnya sedikit, yang kemudian langsung ada untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah mau nyolatkan. Tapi kalau dia berhutang dan tidak punya apapun untuk kemudian bisa membayar hutangnya, maka Rasulullah tidak mau mensolatkannya, tapi mempersilahkan sahabat lain untuk mensolatkannya. Nah, kasus seperti ini, ketika misalkan si mayit ini dia punya hutang, kemudian ada anggota keluarga yang bisa menanggungnya, maka anggota keluarga yang menanggungnya. Tapi kemudian ketika misalkan dia tidak punya anggota keluarga, maka siapa yang menanggung? Silakan dilelang. Ya, misalkan si mayit ini punya hutang, dia tidak punya kerabat, tidak punya siapapun yang kemudian dia miliki, maka siapa yang mau menanggung hutangnya? Misalkan saya mau menanggung, misalkan, padahal dia tidak mempunyai hubungan kerabat, ini boleh.
Ya, jadi hutang asalnya itu adalah menjadi tanggung jawab yang berhutang. Maka ketika mayit meninggal, maka pastikan ya dari harta si mayit itu diambil dulu untuk bayar hutang. Selesaikan dulu, baru setelah itu berbicara masalah bagi-bagi warisan. Ya, karena itu hakikatnya yang dimiliki si mayit. Karena kalau kita berbicara misalkan mayit punya sekian juta misalkan, 500 juta misalkan, tapi mempunyai hutang 300 juta, maka asalnya yang harta itu menjadi milik si mayit adalah berapa? Hanya 200 juta. Karena 300 juta ini milik orang lain yang si mayit itu berhutang. Maka selesaikan hutangnya, kemudian setelah selesai baru berbicara masalah warisan. Ya sekali lagi tadi kalau misalkan tidak punya warisan, yang ada dalam malah hutang, maka ya silahkan untuk kemudian bergotong royong ya keluarga untuk kemudian menyelesaikan daripada tanggungan hutangnya. Ini termasuk daripada bakti ya seorang anak kepada orang tuanya, yaitu ketika seorang anak ini kemudian misalkan membebaskan hutang orang tuanya yang sudah meninggal. Dan ini ma'ruf ya, dikenal. Kemudian yang kedua terkait daripada memberi makanan misalkan ya kepada tetangga sebelah kanan kiri, itu tetangga yang bisa dibilang mampu. Ya, ada tetangga yang jauh, misalkan 40 rumah dari rumah kita, dia memang sangat membutuhkan. Mana yang lebih utama? Tentunya kalau kita berbicara masalah pemberian, ya, terkait daripada masalah sodako, maka semakin ya besar nilai kemaslahatan, kemanfaatan sodako itu, maka semakin baik. Ya, semakin besar maslahat kemanfaatan daripada sedekah yang kita tunaikan, itu semakin baik. Jadi ketika misalkan ada tetangga jauh yang dia lebih membutuhkan ya untuk diberi makanan daripada tetangga kanan kiri kita, maka yang lebih baik mana? Tentunya yang jauh yang kemudian dia membutuhkan makanan. Begitu juga misalkan ya, kita punya tetangga dan tetangga ini masih kerabat kita, tapi agak jauh ya dari rumah kita. Mana yang lebih utama? Tetangga yang masih kerabat sama tetangga yang bukan kerabat. Mana yang lebih utama untuk kita kemudian memberi hadiah ataupun memberi makanan? Tentunya yang ada hubungan ke kerabat. Ini sudah kemudian disampaikan oleh para ulama tentang siapa yang menjadi prioritas kita dalam kemudian kita bermuamalah, dalam berbuat baik. Contoh misalkan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapa yang paling berhak untuk kita itu berbuat baik pada dirinya. Yang pertama sebutkan apa? Ibu sampai kemudian apa? Bapak. Artinya ada prioritas. Begitu juga apa namanya tetangga. Ya kalau itu ada kerabat, maka kerabat lebih berhak untuk kita berbuat baik ya daripada yang lainnya. Jadi semakin nilai manfaatnya itu terasa besar, maka semakin tepat ya kita itu untuk memberikan infak sedekah kita kepada misalkan yang bersangkutan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait masalah bercandaan. Bagaimana cara agar supaya kita ketika bercandaan itu nggak menyakiti hati saudara kita? Kita kembalikan bahwasanya masalah hati ini yang tahu itu adalah siapa? Orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Maka ini pentingnya ketika bercanda, ya pastikan setiap kali bercanda itu jangan memakai mungkin ucapan-ucapan ataupun sesuatu hal ya yang mana ini kemudian berpotensi untuk menyakiti saudara kita. Meskipun kita yakin ya ini dia memang biasa diajak bercandaan itu gampang gitu ya, gak mudah tersinggungan, dia memang sukanya bercanda. Tapi tidak menutup kemungkinan kondisi suatu kondisi dia itu sedang kondisi misalkan hatinya tidak baik, mungkin banyak masalah ya di kerjaan atau dengan keluarganya, sehingga bercandaan yang tadinya biasa tapi kemudian dianggap menjadi apa? Iya, sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang kemudian menyakiti hatinya. Ya contoh misalkan ya, kadang megang kepala. Ya, megang kepala. Ini kadang kalau misalkan sudah akrab ini biasa saja. Tapi kadang-kala orang yang lagi sensitif gitu, dipegang kepalanya itu kayak dirasa direndahkan, ya, merendahkan dirinya. Maka ini pentingnya kita memilih
interaksi seperti apa yang kemudian jangan sampai menyakiti saudara kita. Meskipun dia lagi kondisi baik, tetap kita pilih ya apapun itu untuk supaya jangan sampai menyinggung dirinya. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi hati seseorang. Baik, begitu Ibu ya. Baik. Wallahu taala alam. Silakan Pak. Tadi Pak mau bertanya? Baik, silakan. Spontanitas. Kita suka mati ya. Nah itu gimana Pak? Apa dilihat juga pejabat itu muslim apa enggaknya dulu? Baik, insyaallah ya. Ini etika terkait misalkan ada pimpinan kita misalkan PRT gitu ya. PRT ini apa namanya membuat kebijakan yang mungkin agak apa namanya nggak cocok dengan kita gitu ya. Kebijakannya jam sekian harus tidur misalkan ini ya. Kita misalkan merasa nggak cocok, terus kita gimana sikapnya? Caci maki atau seperti apa? Nah ini makanya pentingnya kita membiasakan sesuatu yang baik. Seperti halnya contoh misalkan dalam berkata-kata, ya. Seperti halnya contoh misalkan dalam masalah berkata-kata ini juga penting. Ya Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya, alaikum bisidqi, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Wajib bagi kalian itu untuk kalian berkata yang benar. Karena perkataan yang jujur itu, perkataan yang benar itu mengajak kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menggiring kita, menyeret kita ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Hati-hatilah kalian ataupun jauhilah oleh kalian berkata dusta. Ya. Karena perkata dusta itu mengajak kepada dosa. Dan dosa itu mengajak kepada neraka. Maka ini pentingnya kita membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, ketika misalkan melihat keburukan pada pemimpin kita misalkan, ya jangan biasakan diri untuk kemudian apa mencaci maki ya dengan entah itu tulisan kita ataupun dengan apa namanya doa-doa kita ya, doa-doa keburukan, jangan biasakan demikian. Ini sebagaimana para ulama terdahulu ya, sampai mereka mengatakan sekiranya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya akan gunakan itu untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin ya, karena kebaikan pemimpin itu kebaikannya nanti maslahatnya adalah untuk rakyatnya. Maka ini pentingnya kita membiasakan diri dengan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik itu ya, ketika sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah kita pun akan terbiasa dalam kebaikan. Tapi kalau kebiasaan kita buruk ya, maka ya tadi ya sedikit-sedikit kita akan terjatuh ke dalam keburukan ya. Kalau sudah menjadi karakter ya, karakter adalah karakter yang buruk, maka naudzubillah ya keburukan yang akan dilakukan ya, keburukan yang akan dilakukan ketika misalkan kita memiliki karakter yang buruk. Maka pentingnya kita kemudian tadi menjaga kebiasaan kita ya, agar supaya kita tahu mana karakter yang baik, mana karakter yang buruk ya, tentunya dengan kita thalabul ilmi ya, memperdalam daripada pengetahuan ilmu agama, agar supaya kita semakin tahu ya, oh kalau berkata seperti ini nggak boleh, oh seharusnya seperti ini, oh tidak boleh seperti ini dan seterusnya. Dan ini pentingnya kita untuk membiasakan diri dengan akhlak ataupun adab-adab yang baik. Ya wallahu taala a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, insyaallah cukup ya, ibu-ibu, tidak ada lagi? Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia ya. Berakhlak dengan akhlak yang mulia di setiap detik kita, di setiap keseharian kita. Semoga senantiasa kita mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia sehingga setiap tingkah laku kita, setiap hal yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari keburukan-keburukan lisan kita dan keburukan-keburukan daripada diri kita dan nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan kita senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik, kita akhiri majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.